Perkenalkan, nama saya Elsie Christine Kalinggoru. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai martabat, hak asasi melekat pada setiap manusia dan bersifat universal dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak dibutuhkan untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan juga sebagai landasan moral dalam bergaul dengan sesama manusia. Oleh karena itu, bersifat universal artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat, kemanusiaan juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau hubungannya dengan sesama manusia. Terdapat 5 rumusan masalah yang dapat kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah apa pengertian dasar HAM, yang kedua adalah bagaimana sejarah dan perkembangan HAM, yang ketiga apa saja jenis-jenis HAM, yang keempat adalah apa saja pelanggaran dan pengadilan HAM, dan yang kelima yang terakhir, apa saja kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Perkenalkan, saya Lidio Mencak Lili akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris, Human Rights dalam bahasa Prancis, Droit de l'Homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia hak asal, atau manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kapan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. MPR RI nomor 17 MPR tahun 1998, hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodratu, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Jadi, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dan dari Tuhan. HAM bersifat kodratu atau universal dan tidak dapat dicabut oleh negara, masyarakat, atau pemerintah. Inti dari HAM adalah kebebasan, keadilan, dan kesempatan bagi setiap manusia untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan HAM agar setiap individu dapat hidup dengan layak, aman, dan bahagia. Kenalkan, nama saya Aurelia Liliosa Medo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan HAM. Sejarah hak asasi manusia atau HAM di dunia barat Eropa paling dahulu menyerukan tentang HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia. Inggris paling utama yang menyerukan. Tercatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengemukakan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, yaitu John Locke pada abad ke-17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi Amerika yang tersolusi. Ada 3 menurut para ahli. Yang pertama, Magna Carta Liberum Inggris tahun 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan kepada para bangsawan sekta keturunan yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tetapi dikarenakan para bangsawan telah terbiasa dalam menyembunyikan kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan yang memberikan jaminan dinamakan Magna Carta Liberum. Jaminan itu diberikan tersurat dibuat
pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Pada masa itu, para bangsawan meminta jaminan tersebut. Kebanyakan raja zaman dahulu bertindak sesuka hati, membuat hukum sendiri, sedangkan Raja Kabel terhadap hukum. Hampir semua aturan yang dibuat menguntungkan raja, meskipun Magna Carta tidak berlaku untuk semua, atau dalam artinya untuk para bangsawan. Akan tetapi tidak biasa memungkiri bahwa Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Yang kedua, Revolusi Amerika, bagian sejarah HAM 1976. Revolusi Amerika pada tahun 1976 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1976 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika Serikat membuat sejarah menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkan aturan HAM ke dalam perundang-undangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangan yang lebih kompleks daripada HAM di Inggris. Bahkan HAM terus disuarakan sampai saat ini, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Nah, yang ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis telah populer pada Revolusi Amerika jika mereka memerangi penjajahan Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Berbeda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri, yaitu Raja Louis pada tahun ke-16. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa seorang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Revolusi Prancis setidaknya menghasilkan aturan yang baik tentang hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan hak atas persaudaraan. Yang kedua, sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di Indonesia telah ikut bersama dengan negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundang-undangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Diawali kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia. Dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi-organisasi yang didirikannya tersebut memahami banyak orang di mana hak merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang setuju karena hak kemanusiaannya dipenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak asasi manusia dan kemanusiaan lewat petisi dan surat-surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada syarikat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasional.
Baik, selanjutnya saya atas nama Geronsa Apolin Selmitatu, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis HAM. Yang pertama itu terdapat hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang, contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Hal ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak penyelenggaraan, sewa menyewa, memiliki sesuatu, dan memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural rights. Hal dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan, contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antarmuka. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat, contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Baik, perkenalkan nama saya Entafalo. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu D. Pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukuman yang berlaku Undang-Undang Dasar Nomor 26 atau 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di kelompok dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain menurut Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Sementara itu, kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangkaian yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
penghilang orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara menurut Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Karena itu, penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penanggung jawab dalam penegakan inspection, pemajuan, promotion, perlindungan, protection, dan pemenuhan fulfill HAM tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat, yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. Berikut saya akan masuk ke contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus korupsi timah bernilai 271 triliun, adalah kasus penambangan timah ilegal yang merugikan negara. Kasus itu terkait dengan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengusut kasus ini melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Kejagung menetap 16 tersangka dari pihak swasta dan PT Timah. Kasus ini menyeret nama-nama populer seperti Harvey Moses dan Helena Lim. Kasus A mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun. Kerugian ini terdiri dari kerugian lingkungan, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi di kawasan hutan dan non-hutan bekas area tambang yang seharusnya dipulihkan tapi tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi telah merampas hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM. Yang Bapak dosen dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Kelompok masyarakat rentan ditemukan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan tersebut, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas. Undang-Undang Nomor 39 tidak memberikan definisi atau keterangan lebih lanjut tentang kelompok rentan. Walaupun begitu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015 sampai 2019 menjelaskan ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja imigran. Walaupun tidak eksplisit, konsep pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI adalah juga kelompok rentan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019. Menjelaskan PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mereka memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kemensos RI mengelompokkan setidaknya
26 bentuk PPKS berdasarkan kuantifikasi hambatan yang dialami. Beberapa kategori PPKS diantaranya anak balita terlantar, gelandangan, hingga komunitas adat terpencil.